Internet connection. Pilih network connection. Pilih local area connection. Pilih properties. Masukkan IP-nya dengan 108.5, default gateway 108.1, dan DNS-nya gateway dari Wi-Fi. Klik OK untuk menyimpan. Jangan lupa untuk firewall-nya kita matikan, nonaktifkan. Buka Windows XP yang lain, klik setting. Untuk networknya sama, pilih internal, klik OK, lalu start. Klik control panel, pilih network and internet connection, pilih network connection, pilih local area connection, properties, masukkan IP-nya dengan 192.168.108.10, gateway-nya 108.1, dan DNS-nya IP dari gateway Wi-Fi. Kita coba akses ping ke klien yang lain. Jika replay from, maka konfigurasi sudah berhasil. Ping ke Debian. Untuk klien 2, kita coba ping juga. Ke klien 1 dan ke Debian. Jika terdapat tampilan replay, maka konfigurasi sudah berhasil. Untuk Debian, kita coba tes ping untuk kliennya. Cara kedua yaitu agar klien bisa internetan, yaitu dengan cara klik nano etc rc.local, isikan if tables maintain not min ampus routing min o ethernet 0 min gmail squared. Simpan konfigurasi dengan klik X, Y, dan Z. Restart konfigurasi dengan etc rc.local start. Klik nano etc resolve.conf. Isikan name server dengan IP DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Simpan konfigurasi. Masuk ke nano etc sjsctl.conf. Hapus tanda pagar di depan kalimat net.ip versi 4.ip_forward sama dengan 1. Cek koneksi ping ke IP DNS Google yaitu ping 88.8 dan ping google.com. Jika replay, maka konfigurasi telah berhasil. Kemudian cek koneksi ping ke Google pada klien 1 dan 2 dengan cara ping DNS dari Google yaitu 8.8.8 dan ping google.com. Selanjutnya kita akan install untuk FTP server dengan perintah apt-get install profdpd dan masuk ke direktori FTP dengan perintah nano etc profdpd profdpd.conf. Isikan, masukkan konfigurasi sesuai dengan tampilan, lalu buat direktori dengan perintah mkdir dan chmod
main R077. Lalu kemudian masuk ke dalam direktori yang sudah dibuat. Buat file, lalu isikan sesuai dengan keinginan. Kemudian buat user dengan add user dan save konfigurasi dengan perintah service productivity restart. Lalu kita akan konfigurasi web server dengan cara apt main get install apache 2. Lalu kita masuk kepada apache 2 dengan perintah cd etc apache 2 sites available. Lalu cp default masuk ke dalam direktori dengan perintah nano. Buat dokumen root dengan menambahkan var ww seperti tampilan. Simpan konfigurasi, lalu ketikkan A2 dct default. Kemudian A2 nct. Lalu masuk ke dalam cd var www buat direktori dengan perintah mkdir. Kemudian ketikkan perintah cp index.html. Lalu masuk ke dalam cd direktori yang sudah dibuat. Lalu ketikkan perintah nano index.html. Ketikkan sesuai dengan keinginan, seperti contoh. Lalu simpan konfigurasi dengan Ctrl X, Y, dan Z. Kemudian restart konfigurasi dengan service apache 2 restart. Cek konfigurasi dengan mengetikkan perintah w3m ip dengan cara Ctrl Z. Kemudian install telnet dengan perintah apt main get install telnet-d. Kemudian kita akan memblokir beberapa situs. Untuk web, kita izinkan kedua klien untuk mengaksesnya. Dan untuk klien 1 dengan IP 192.168.108.5, kita izinkan untuk mengakses FTP dan telnet. Dan untuk klien 2 dengan IP 192.168.108.5, kita izinkan untuk tidak mengakses FTP dan telnet atau memblokirnya. Dengan perintah seperti yang dicontohkan. Untuk web, menggunakan port 80
untuk FTP menggunakan port 21 dan untuk telnet menggunakan port 23. Lalu kita akan mengakses situs FTP dengan perintah FTP dan IP-nya. Jika tidak muncul tampilannya, maka konfigurasi telah berhasil. Kita coba untuk mengakses situs webnya dengan perintah http IP. Nah, itu sudah berhasil. Untuk Windows XP yang lain atau klien yang lain, kita coba untuk mengakses situs telnet. Jika berhasil, maka kita akan login dengan username dan password dari Linux Debian-nya. Begitupun juga dengan akses FTP. Jika berhasil, maka kita akan masuk atau login dengan username yang sudah kita buat. Nah, sudah berhasil. Kita coba untuk akses webnya. Jika muncul tampilan seperti gambar tersebut, maka sudah berhasil. Save konfigurasi dengan perintah iftables min save. Lalu buka pada Windows XP atau klien, buka pada CMD, dan ketikkan perintah telnet. Nah, seperti itu kita berhasil untuk memblokir situs telnet. Kita coba